Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Agus Pinandoyo. Saya adalah mahasiswa ULBI S2 SCM. Hari ini ingin menyampaikan terkait prosedur kepabeanan untuk ekspor barang ke luar negeri, termasuk aspek supply chain manajemennya. Jadi presentasi ini sebagai tugas ATS kami di semester 3 tahun 2025. Kali ini kami akan menyampaikan terkait prosedur ekspor furniture. Dalam hal ini saya sampaikan adalah meja kayu jati. Untuk melakukan ekspor produk furniture, yang pertama yang harus kita lakukan adalah melakukan identifikasi produk dan legalitas. Kita siapkan legalitas berupa NIB dan SPLK-nya. Kemudian eksportir juga harus membuat kontrak ekspor dengan para buyer, sehingga nanti diperlukan untuk pembuatan dokumen ekspor, termasuk juga custom clearance via PIB. Untuk ekspor ke luar negeri ini kami melakukan alternatif pengiriman via laut, di mana pembayarannya menggunakan LC atau TT. Hal-hal yang penting harus diingat untuk ekspor untuk kategori barang furniture adalah selain negara tujuan juga HS code, sehingga barang yang kita ekspor bisa sampai ke negara tujuan dengan selamat sesuai dengan pesanan yang dilakukan oleh buyer. Kategori barang ekspor untuk produk kayu jati adalah produk furniture jadi non komoditas primer. Jadi termasuk barang manufaktur olahan berbahan baku alam. Untuk HS code-nya atau pos tarifnya untuk meja kayu jati adalah 9403.60.10 dengan deskripsi wooden furniture of a kind used in office or kitchen. Kemudian negara tujuan ekspor kami pilih adalah Nederland atau Belanda, di mana di negara tersebut permintaan terhadap produk furnitur untuk yang berasal dari kayu tropis, utamanya dari Indonesia, sangat tinggi, dan preferensi produknya bersertifikat SPLK dan FSC. Kendala-kendala yang ditemui pada saat melakukan ekspor antara lain adalah penundaan kapal dan bagaimana tanggung jawab kedua belah pihak antara eksportir dan bayarnya. Jadi untuk kejadian misalnya ada misalnya penundaan selama 2 hari, maka pihak yang bertanggung jawab antara lain, jika menggunakan intercotem atau CIF, Cost Insurance and Freight, maka penjual atau eksportir bertanggung jawab atas pengiriman sampai pelabuhan tujuan. Namun, keterlambatan kapal carry delay umumnya merupakan tanggung jawab shipping line atau freight forwarder, tergantung kontrak pengangkutan. Jadi memang untuk di ekspor impor kontrak pengangkutan dengan vendor sangat perlu untuk dibuat dan dijelaskan tanggung jawab masing-masing pihak. Kemudian jika ada terjadi keterlambatan, solusi yang bisa diberikan adalah masing-masing melakukan pengecekan kontrak pengiriman dengan shipping line-nya. Apakah mencantumkan penalti keterlambatan atau demurrage atau detention. Kemudian melakukan klaim ke pihak carrier atau logistik provider bila ada force majeure atau kelalaian lainnya. Dan ini memang harus dikomunikasikan aktif dengan buyer dan menyampaikan keterlambatan dan estimasi waktu yang dibutuhkan nanti akibat penundaan itu kiriman tiba di negara tujuan. Selain itu juga selalu melakukan evaluasi dan perbaikan
SLA (Service Level Agreement) dengan penyedia logistik untuk pengiriman selanjutnya agar kiriman ekspor kepada buyer itu dapat diterima sesuai dengan ketetapan yang sudah dicantumkan dalam kontrak. Kemudian kami juga mencoba menyampaikan terkait PT Sisa Jadikaya, di mana perusahaan ini adalah perusahaan pengepul, pengolah bahan-bahan daur ulang atau bekas, kemudian dilebur menjadi logam-logam yang kemudian dijadikan produk olahan baru, produk baru. Salah satunya adalah pintu kamar mandi, dan ini merupakan produk tujuan ekspor, di mana untuk produk-produk olahan tersebut ada ketentuan origin yang harus diketahui oleh kita semua. Yang pertama adalah Change in Tariff Handling atau CTH, atau proses substansial transformation, di mana berdasarkan teori, berdasarkan WTO dan ketentuan Rules of Origin, produk dikatakan berasal dari suatu negara apabila barang mengalami perubahan heading tarif 4 digit HS code dari bahan bakunya, atau telah mengalami proses produksi substansial seperti peleburan, percetakan, dan rekayasa ulang menjadi produk baru. Jadi apa yang dilakukan oleh PT Sarikaya Jadi ini adalah melakukan bahan olahan aluminium bekas, di mana HS code-nya ada 7602, kemudian setelah melakukan proses peleburan dan inovasi menjadi produk baru berupa kamar mandi berbahan aluminium dengan HS code 7610 atau 7615. Sehingga terjadi perubahan tarif heading karena adanya proses manufaktur, maka produk memenuhi kriteria asal negara Indonesia. Jadi produk yang diolah oleh PT tersebut sudah dinyatakan sebagai produk yang berasal dari Indonesia. Kesimpulannya adalah, yang pertama, ekspor produk memerlukan pemahaman tentang prosedur, regulasi, dan klasifikasi HS code. Kedua, penundaan logistik bisa ditangani melalui kontrak dan komunikasi supply chain management. Yang terakhir, produk daur ulang dapat memenuhi kriteria asal dengan transformasi substansial. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.